Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita kembali di majelis yang insya Allah kita harapkan keberkahannya, karena kita niat mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, masih dalam rangka pembahasan perjalanan akhirat yang dimulai pada pertemuan sebulan yang lalu, yakni tentang malam pertama di alam barzah. Alam barzah yaitu alam kubur, tatkala manusia masuk kepada fase kematian kedua. Ruh berada di alam barzah, jasadnya tertimbun tanah. Maka pada saat itu manusia ada dua pilihan. Apakah dia mendapatkan nikmat ataukah dia mendapatkan azab? Maka semua itu tergantung bagaimana keimanan dan amal ibadah serta amal soleh yang dilakukan saat dia hidup di dunia. Maka seorang mukmin yang cerdas, yakni mempersiapkan dirinya untuk kehidupan sesudah kematian. Ketika Nabi ditanya, man akyas, siapa orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas tidak lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Bukan hanya mengingat kematian, tapi juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yakni orang yang mempersiapkan bekal perjalanan sesudah kematian itu. Itulah al-akyas, orang yang cerdik, orang yang pandai atau orang yang bijak. Maka seorang mukmin wajib mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan nikmat di alam barzah. Sebaliknya, seorang mukmin pun diperintah untuk mempersiapkan dirinya agar dia dihindarkan dari azab kubur, baik yang dia lakukan dengan lisannya, dia berdoa atau mengamalkan amalan yang dapat menghindarkan dari azab kubur, atau juga dengan anggota tubuhnya dia melakukan amal perbuatan yang dapat menghindarkan seseorang
dari azab kubur. Di antaranya doa yang diajarkan Nabi, dengan lisan kita mengucap, yakni bacaan yang diajarkan oleh Nabi setelah kita mengucapkan tasyahud, sebelum kita mengucapkan salam di dalam sholat, yakni perlindungan dari 4 perkara. Salah satu di antaranya yaitu berlindung dari azab kubur. Hadis riwayat Abu Hurairah, buka Muslim nomor 575 insyaallah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila hari sangat panas, maka undurkanlah sholat hingga agak dingin. Kok? 575. Salah berarti nomornya. 545. Coba. Sama dari Abu Hurairah ya. Silakan. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tasyahhada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian selesai bertasyahud, falyasta'id billah, hendaklah kau berlindung kepada Allah min arba', dari 4 perkara. Apa 4 perkara itu? 1. Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari siksa jahannam. Ini yang pertama. Kedua, wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur. wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah munculnya Dajjal. Maka salah satu di antara perlindungan yang kita baca, sebagaimana diajarkan Nabi kepada kita, berlindung dari azab kubur. Maka orang-orang Mu'tazilah, mereka adalah orang yang tidak percaya adanya azab kubur. Ahlus sunnah wal jamaah sangat yakin dan percaya, karena banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa azab kubur itu benar adanya dan pasti akan terjadi bagi mereka yang telah melakukan perbuatan yang merupakan sebab-sebab kenapa dia disiksa di dalam kuburnya. Sekalipun di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tegas, tetapi banyak hadis yang menunjukkan baik perintah Nabi agar kita berlindung dari azab kubur, atau Nabi sendiri menceritakan bagaimana keadaan azab kubur. Maka hindari semua sebab-sebab yang akan mengakibatkan orang disiksa. Secara umum, yang menjadi penyebab orang itu disiksa di dalam kubur, yakni dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ketika hidup di dunia, dan dia mati membawa dosa itu, belum bertobat, maka itu potensi besar orang itu disiksa di dalam kuburnya. Sekalipun nanti dosanya dirinci, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa yang paling besar, akbarul kabair. Maka penyebab orang disiksa di dalam kubur yang paling utama dan pertama yakni asyirku billah, syirik kepada Allah. Karena para ulama menyebutkan di dalam kitab mereka, di antaranya
Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, semua yang berpotensi mendapatkan siksa baik di dalam kubur ataupun kelak di hari kiamat, maka itu merupakan dosa besar. Maka beliau merangkum dosa besar lebih dari 70 jenis. Seluruh dosa-dosa besar ini sangat berpotensi untuk disiksa di dalam kubur bagi para pelakunya. Yang pertama apa tadi? Syirik. Sudah tidak bisa diragukan lagi, karena ini merupakan pertama zulmun azimun, kezaliman yang amat besar, sebagaimana dalam surah 31 Luqman ayat 13 Allah katakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Hai anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Maka kezaliman itu akan berbuah siksa. Dalam ayat yang lain disebut itsmun azimun, dosa yang paling besar. Dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Sudah pasti orang yang berbuat syirik akan berbuah siksa kubur. Makanya nek kepingin gak disiksa nang kubur, wis ojo kakean pola ngelakoni perbuatan syirik. Apalagi syirik besar. Syirik kecil pun itu termasuk dosa besar. Yang kedua, perbuatan kufur. Perbuatan kufur itu ya sepadan dengan syirik. Cuman kufur ini dia ingkar kepada keberadaan Allah, ingkar kepada uluhiyahnya Allah. Bahkan bisa jadi dia mengaku dirinya sebagai Rabb. Contoh yang konkret, Fir'aun itu bukan melakukan kesyirikan, tapi dia melakukan kekufuran. Karena dia ngaku sebagai Rabb supaya orang lain menyembahnya. Ikhwatal iman, coba dibuka dalam surah Al-Mu'min kalau tidak salah, surah 40, atau nama lain dari Al-Mu'min ini adalah surah Ghafir. Ayat yang ke-46 insyaallah. Di situ Allah tabaraka taala menyiksa Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Rabb. Dalam surah An-Nazi'at dia katakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Ini kufur ini. Maka Fir'aun ini tiap saat
pagi dan petang itu ditunjukkan neraka. Itu bagian dari siksa. Kata Allah dalam surah 40 ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha 'uduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Apa kata Allah? Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. An-naru yu'raduna, neraka ditampakkan oleh Allah 'alaiha, kepada Fir'aun. Kapan itu? Yakni ghuduwa wa 'ashiyya, tiap pagi dan tiap petang. Ini belum di neraka, justru ini ditampakkan neraka tiap pagi dan petang. Diteror itu yang namanya Fir'aun. Tentu bukan hanya ditampakkan, tapi juga siksanya dirasakan pada saat itu. Wa yauma yaqumus sa'atu, dan nanti kelak pada hari kiamat, adkhilu ala fir'aun, mereka akan dimasukkan Fir'aun dan seluruh para pengikutnya kepada asyaddal azab, yaitu kepada azab yang sangat keras, yaitu hari kiamat. Berarti pagi dan petang tadi itu ditampakkan masih berada di alam barzakh. Dan ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa adanya azab kubur. Seperti Fir'aun ini disiksa oleh Allah tiap pagi dan petang, ditunjukkan neraka. Maka dalam pelajaran tempo hari kan, ketika ditampakkan neraka, ada suara dari langit, afrishu minan nar, hamparkan permadani dari neraka, ilbasu minan nar, beri pakaian dari neraka. Kemudian iftah lahu baban, bukalah pintu, yakni ilan nar, menuju neraka, sehingga hawa panasnya pun akan mengenai orang tersebut. Dia merasakan betapa pedihnya, karena panas neraka ini 1/70, panas dunia ini 1/70 dari panasnya api neraka. Berarti api neraka itu 70 kali lipatnya panas yang ada di dunia. Baik, syirik, kufur. Kemudian di antara dosa penyebab orang disiksa dalam kubur, dalam satu hadis yang panjang di situ disebutkan ada 4. Pertama, dusta. Yang pertama ya dusta, betul. Yang kedua, melalaikan Al-Quran. Diberi kemampuan membaca Al-Quran tapi tidak dibaca. Dia tidur di malam hari, siang lalai tidak mengamalkannya. Ketiga, zina. Dan keempat, riba. Ini disebutkan dalam hadis yang panjang dalam bab mimpi dan juga jenazah. Karena Nabi itu biasa kalau habis sholat subuh bertanya kepada sahabat, ayo siapa tadi malam yang bermimpi? Kalau ada sahabat yang bermimpi, diceritakan mimpinya. Maka Nabi mengatakan, Masya Allah. Ketika suatu hari Nabi bertanya kepada sahabat, gak ada yang menyampaikan mimpinya, karena memang gak ada yang mimpi. Tapi Nabi lah yang bermimpi. Aku justru tadi malam bermimpi, diajak oleh 2 orang yang perawakannya seperti kaum Nabi Musa, berarti Bani Israel. Aku diajak pergi ke negeri suci Baitul Maqdis.
Nah, dalam perjalanan itulah Nabi ditunjukkan berbagai macam tamsil. Bapak Ibu, ingat, mimpi Nabi itu bagian dari wahyu. Beda dengan mimpi kita. Mimpi kita itu ada 3. Mimpi dari Allah, mimpi yang baik. Mimpi yang buruk itu dari syaitan. Dan yang ketiga, mimpi kembangnya turu. Orang yang mimpinya baik dan benar itu dilihat perkataannya setiap hari. Orang yang paling benar perkataannya, itulah orang yang mimpinya paling benar. Nek bendino hobi al-ngedabrus, maring ngono ngaku mabengi mimpi akeh bujuke. Jadi kebenaran mimpi itu dilihat perkataannya setiap hari. Kalau dia hobi ngapusi wong, bujuki wong, alamat banyak nggak benarnya mimpinya. Nabi SAW beliau bermimpi. Coba dibuka di versi digitalnya itu di nomor 1297. Kalau di versi KBC 712. Bukhari 1297. Silakan dicek dulu. Iya, silakan. Dan Samurah bin Jundab berkata, sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW bila selesai melaksanakan suatu sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Dia, yaitu Samurah bin Jundab berkata, tidak ada seorang yang bermimpi, maka orang itu akan menceritakan. Saat itulah beliau berkata, Masya Allah. Pada suatu hari yang lain, beliau bertanya kepada kami, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, tetapi aku tadi malam bermimpi, yaitu ada 2 orang laki-laki yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang tanganku, lalu membawaku ke negeri yang disucikan, Al-Muqaddas. Negeri Al-Muqaddasah, yaitu negeri suci, yakni Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian apa yang beliau jumpai pertama? Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya lagi duduk. Yang satu berdiri, satunya duduk. Terus yang di tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok. Ya, yang berdiri itu memegang besi seperti kayak pancing yang bengkok ujungnya, lancip. Diapakan? Biasanya untuk menggantung sesuatu. Sebagian dari sahabat kami berkata, dari Musa, bahwa batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut dari geraham orang itu hingga menembus tengkuknya. Iya, dimasukkan dari mulut tembus ke tengkuknya. Kemudian dilakukan hal sama pada sisi mulut yang satunya lagi, kanan dan kiri. Setelah itu lalu dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali, dan begitu seterusnya diperlakukan. Jadi diongkek, ya, sampai pipinya itu menyatu, dan dilakukan terus menerus. Kemudian apa kata Rasulullah? Aku bertanya, apa ini maksudnya? Mahadha, apa ikire? Apa kata 2 orang tadi yang membawa dia? Kedua orang yang membawa berkata, berangkatlah. Intoliq, pergilah. Terus maka kami berangkat ke tempat lain. Fantolaqna, kami pergi bersama-sama. Dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring bersandar pada tengkuknya, sedang ada laki-laki lain yang berdiri di atas kepalanya memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ada orang yang tidur telentang, kemudian ada orang yang berdiri memegang batu besar. Batu ini dihantamkan kepala orang yang tidur itu sampai pecah, dan batu itu pun terpelanting, dikejar oleh orang itu.
ditangkap. Maka kembali dia ke orang yang dihantam kepalanya itu, ternyata sudah utuh kembali. Dihantam lagi, batu terpental, diambil lagi, kembali sudah utuh lagi, dipukulkan lagi, terus. Kemudian apa kata Nabi? Ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu. Maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya, dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula. Kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya, siapakah orang ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Teruslah, nanti ku jelaskan. Maksudnya begitu. Kalau sudah tuntas perjalanan itu, kemudian maka kami pun berangkat hingga sampai pada suatu lubang seperti dapur api, di mana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar, dan di bawahnya dinyalakan api, yang apabila api itu didekatkan, mereka atau penghuninya akan terangkat. Siapa yang ada di dalamnya? Dan bila dipadamkan, penghuni akan kembali kepadanya. Penghuni itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Rajulun wa nisaun uratan, yaitu laki-laki dan perempuan yang bagaimana? Aku bertanya, siapa mereka itu? Yang mereka uratan, dalam kondisi telanjang, dikumpulkan jadi satu di tempat itu, dibakar bersama-sama. Kemudian keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang airnya adalah darah. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai. Berkata Yasin dan Wahab bin Jarir dari Jarir bin Hasim. Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya, hingga ia kembali ke tempat semula di tengah sungai. Iya, orang yang banyak berenang-renang di sungai nanah dan darah, mereka berusaha keluar dari sungai itu, tapi orang-orang yang berdiri di atasnya siap untuk menghalau dengan batu yang dilemparkan ke arah mulutnya. Akhirnya dia jatuh kembali ke sungai itu, sehingga tidak ada yang bisa keluar dari sungai itu. Siapa yang pengen berenang di sungai yang menjijikkan seperti itu? Siapakah orang-orang ini? Berarti sudah lengkap nggak? Ada berapa kelompok manusia? Hah? Ada 4. Barulah Nabi diajak ke sebuah tempat. Nah, baru ini yang enak-enak. Kalau tadi siksa, kalau ini nikmat. Tapi beliau sebelumnya melihat seorang tua yang berada di pokok atau di pangkal pohon bersama anak-anak. Baik, apa kata dua orang itu kepada Nabi? Dan terjadilah seterusnya begitu. Setiap yang hendak keluar dari sungai akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apa maksudnya ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau. Di dalamnya penuh dengan pepohonan yang besar-besar. Sementara di bawahnya ada satu orang tua dan anak-anak, dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api. Iya. Ternyata nanti dijelaskan bahwa orang tua ini adalah orang yang berada di surga. Taman di situ adalah taman surga. Orang tua itu tidak lain adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang sedang ngemong. Apa ngemong itu? Sedang mengasuh anak-anak, yaitu anak-anak manusia yang meninggal sebelum balik. Anak-anak yang meninggal ketika bayi yang masih kecil itu diasuh oleh Nabi Ibrahim di surga. Dan di depannya ada orang yang menyalakan api. Tidak lain dia adalah malaikat Malik yang mempersiapkan api siksa untuk persiapan hari kiamat nanti. Kemudian Nabi diajak naik, yakni tempat yang lebih tinggi dari tempat itu. Tempat apa itu? Lanjut. Manakala dia menyalakan api, maka kedua orang yang membawaku memanjat pohon. Lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah atau perkampungan yang belum pernah aku melihat
seindah itu sebelumnya, dan di dalamnya ada para orang laki-laki, orang-orang tua, pemuda, wanita dan anak-anak. Inilah jannatul am atau darul am, surga orang-orang umum. Tapi lumayan. Makanya di situ ada anak-anak, ada orang tua, ada perempuan, ada ya orang-orang yang sudah tua renta, lengkap di situ. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Apa katanya? Lalu keduanya membawa aku keluar dari situ, lalu membawa aku naik lagi ke atas pohon, lalu memasukkan aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah. Yang lebih baik dan lebih indah, tapi penghuninya terbatas. Siapa? Di dalamnya ada orang-orang tua dan para pemuda. Hanya ada orang laki-laki, yaitu terdiri dari orang-orang tua dan orang atau para pemuda. Anak-anak nggak ada, wanita nggak ada. Inilah surganya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Karena wanita tidak diwajibkan berperang, karena anak-anak tidak diwajibkan berperang. Yang ada orang dewasa dan para pemuda. Kemudian dua orang ini memerintahkan Nabi, farfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Nabi kita mengangkat kepala, ada tempat yang tinggi seperti awan. Kata kedua orang itu, itulah tempatmu nanti. Lanjut. Aku berkata, ajaklah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi. Maka keduanya berkata, baiklah. Adapun orang yang kemudian mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta. Nah, dijelaskan. Yang ditusuk pipinya tembus ke tengkuk dengan besi yang tajam bengkok tadi itu, mereka tidak lain para kadzabun, pendusta. Jadi yang berpotensi disiksa dalam kubur itu wong sing suka bujuk. Bujuk iso apa? Sing paling sering sampean bujuk iso apa, Pak? Halo. Berarti kalau tadi syirik, musyrik, kafir, munafik termasuk nggak disiksa dalam kubur? Kenapa kok munafik termasuk? Kata Nabi, ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Ini juga penyebab orang disiksa dalam kubur, khianat terhadap amanah, dusta, ingkar janji. Termasuk yang keempat ciri orang munafik adalah wa idza khosoma fajara, apabila dia berselisih, berseteru, dia curang, nakalan. Boleh orang berselisih, gak cocok sama orang, boleh. Aku gak cocok mbek wong iku, wis mbuh, pokoke gak cocok. Itu namanya berselisih. Itu haknya. Tapi gak boleh curang. Ngoro-ngoro bane dikebosi ces. Ngomong koyo ngono iku. Namanya orang fujur, fajir, perbuatan yang fujur. Makanya kalau dia berselisih, dia yakni apa? Curang, nakal. Engko anake tanggane sing gak disenengi diselentik. Ayo, oh bapakmu kon. Ini ciri-ciri dari orang munafik seperti itu. Dan itu akan disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Bahkan Nabi melarang mendoakan mereka, bahkan melarang mensolati jenazahnya. Dalam surah At-Taubah 9 ayat 84, kata Allah, wala tusalli ala ahadim minkum mata abada wala takum ala qabri. Bahkan tidak boleh berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan, karena dia mati dalam kondisi fasik.
Orang-orang munafik zaman Nabi itu nggak disolati kalau mati. Tapi kalau zaman Nabi itu jelas siapa munafik, siapa bukan, karena ada listnya, ada daftarnya. Yang memegang daftar orang-orang munafik itu sahabat kepercayaan Nabi, satu saja, namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah inilah yang disebut ashabu sirrin Nabi, sahabat yang memegang rahasia Nabi, tahu daftarnya orang-orang munafik. Maka Umar bin Khattab aja merujuk kepada Hudzaifah. Kalau ada orang yang mati, Hudzaifah sholat nggak? Sholat, Rek. Umar ikut sholat. Kalau Hudzaifah nggak sholat, oh itu munafik itu ya. Karena tidak boleh mensolati orang munafik, karena dia mati dalam keadaan kufur. Cuman zaman sekarang ini soro beda no munafik apa enggak, ya kan? Tapi kalau sudah jelas-jelas nggak sholat, munafik apa enggak? Bukan munafik lagi kalau nggak sholat. Islam tapi gak sembahyang, gak sholat. Saya tanya, agamanya Islam, jenenge yo soleh, ketika mati kira-kira disolati nggak jenazahnya? Nggak sholat orangnya. Hah? Kalau zaman sekarang kan asal Islam disolati. Makanya kalimat itu jangan keliru. Sholatlah sebelum disolati. Keliru lah, pokoknya gak sholat ya gak disolati. Sholatlah, kalau tidak sholat gak tak solati, ya kan? Sholatlah, kalau tidak sholat tidak saya solati. Jangan sholatlah sebelum disolati. Gak sholat kok disolati, ngapain? Larangan keras, haram hukumnya. Itu ceritanya dulu Abdullah bin Ubay bin Salul yang mati, gembongnya munafik. Nabi tetap menyolati karena orangnya baik, karena ayat 84 belum diturunkan. Hanya Allah katakan pilihan, kau solati atau tidak kau solati, nggak akan merubah keadaannya, nggak ngefek. Karena ayatnya masih seperti itu, Nabi, kalau aku diberi pilihan seperti itu, maka akan aku solati walaupun harus 70 kali. Umar bin Khattab nggak mau sholat karena tahu ini munafik, tokoh pentolannya munafik. Begitu Nabi selesai sholat, diturunkanlah ayat 84 surah At-Taubah, wala tusalli, ya, jangan kau mensolati jenazah ala ahadin, atas salah seorang, minkum, yang mati di antara kalian dalam kondisi munafik. Mata abadan, yang mati dalam kondisi munafik selama-lamanya, nggak boleh setelah itu. Wala takum ala qabri, dan jangan kau berdiri di atas kuburnya. Itu menandakan cara berdoa di makbaro, di kuburan, itu caranya dengan berdiri. Karena Allah katakan jangan kau berdiri di atas kuburnya. Untuk apa berdiri di atas kuburnya? Mendoakan. Itu mafhumnya adalah kalau kita ziarah kubur, mendoakan ahli kubur, di kuburan itu berdiri. Dan itulah yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau mendoakan penghuni makam Baqi Al-Gharqad. Ketika diajak malaikat Jibril, beliau berdiri mengangkat kedua tangannya, dan doanya diulang sebanyak 3 kali menghadap ke arah kiblat. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Yang kedua, siapa yang disiksa tadi? Yang dipecah kepalanya. Dan bila berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke kubur, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Berarti siksa kubur itu terus nggak? Hingga hari kiamat. Terus yang kedua, adapun orang yang tak melihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat.
Makanya hati-hati Pak, kalau kita diberi kemampuan baca Quran, jangan sampai nggak baca Quran. Bacalah Al-Quran. Jangan sampai dalam sehari itu kita tidak keluar dari mulut kita ayat-ayat Allah. Kalau kita melihat bagaimana Rasul mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Amr al-As, standar orang Islam itu baca Quran itu khatam sebulan. Standar itu. Berarti sehari berapa juz? Halo? 1 juz. Tapi Abdullah bin Amr al-As mengatakan, inni utiku an afdhala dzalika ya Rasul. Aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Baik, kalau begitu khatamkan 20 hari sekali. Berarti 1,5. Aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Baik, khatamkan yaitu berapa? 10 hari sekali. Aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Baik, kalau begitu khatamkan 7 hari sekali, sepekan sekali. Aku mampu lebih dari itu. Sudah. Kenapa? Istrimu punya hak, tamumu punya hak, dirimu juga punya hak. Karena mungkin dia bekerja, punya keluarga. Kecuali kalau antum barangkali dalam hidup ini semua diperuntukkan untuk mendalami, mengkaji Al-Quran, maka menjadi para ulama berarti. Maka ulama-ulama salaf, maka bisa jadi mereka bisa menghatamkan dalam 3 hari, dalam 2 hari. Kenapa? Karena hidupnya untuk Al-Quran. Ini sampean sik nyambut gawe, sik maklaran, ya. Ngatamno sak minggu bisa. Berik bojone, Mas, gorong-gorong belanja. Jadi standar sebulan sekali, sehari 1 juz. Nek ngono Ustaz, lu apik gawe sok maca Quran cik bebas. Tambah nemen siksamu. Ini yang baca Quran aja tidak diamalkan, disiksa, diantem kepalanya, dipecah kepalanya. Yang ketiga, dan orang-orang yang kamu lihat berada di dalam dapur api mereka, di dapur api mereka adalah para pezina. Yakni mereka adalah az-zunah, para pezina. Wazani, wazaniyah, mereka adalah az-zunah, para pezina. Dibakar dalam tungku bersama-sama. Yang keempat, sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang makan riba. Maka orang yang makan riba, tenggelam dengan cara ribawi, itu pun nanti akan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Hati-hati. Karena di zaman sekarang ini sistem riba itu sudah merajalela di mana-mana. Bahkan segala transaksi yang mestinya transaksi yang bebas dari berbagai akad-akad fasad, ini pun sudah mulai dimasuki dengan sistem akad-akad ribawi. Hati-hati. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, silakan azan dulu. Nanti setelah azan kita akan lanjutkan sebentar. Silakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bahwa intinya seluruh dosa-dosa besar sangat berpotensi untuk membawa kepada siksa yang ada di alam barzakh atau siksa kubur. Bahkan ada dosa yang bukan tergolong dosa besar, dia bisa menjadi penyebab orang disiksa di kuburnya, yaitu karena tidak bersuci istinja dengan baik, sehingga tidak terhalangi tubuhnya dan pakaiannya dari najis, apakah itu dari buang air kecil atau buang air besar. Taruhlah dengan bahasa kita, orang tidak membersihkan diri atau tidak sempurna dalam membersihkan dari bekas kencingnya, itu juga sebagai penyebab orang disiksa di alam kubur. Nabi SAW pernah berjalan mendapati 2 kuburan, yang keduanya disiksa.
Riwayat ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Coba versi digitalnya itu ada di nomor 1289. 1289. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berjalan melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Iya. Wa ma yu'adzabani min kabirin, katanya. Tidaklah kedua kuburan ini disiksa penghuninya dari sebuah dosa besar, bukan. Ya. Mungkin salah satunya termasuk dosa besar, satunya enggak. Tapi yang menjadi fokus pembicaraan di sini adalah ternyata ada dosa yang bukan tergolong dosa besar. Apakah masalahnya? Lanjut. Kemudian beliau bersabda, demikianlah. Adapun yang satu disiksa karena selalu mengadu domba, sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing. Nah, yang pertama disebutkan ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, yakni yamshi fil ardi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Namimah itu mengadu domba, adu-adu wong. Makanya jangan sampai jadi domba yang mudah diadu. Kalau bahasa kekinian ini apa? Provokator. Ini provokator itu penyebab siksa kubur. Kak mengadu domba. Cak, dari sampean seteru ambek wong iku yo. Iya, ngono ae cak, gak wani wong cilik ngono. Sampean cari pendekar. Gak duwe celurit, iku tak selangi. Adu domba gak itu? Ngompor-ngompori orang supaya apa? Bermusuhan, berkelahi. Yang kedua, wa ahaduhuma amma ahaduhuma, adapun salah satu di antaranya yakni la yastatiru min baulihi, tidak menghindari dirinya dari bekas pipisnya. Tapi di situ dengan bahasa vulgar, kencing tidak apa tadi Pak? Tidak bersuci kan? Tidak bersuci setelah kencing. Berarti gimana ini? Selentik toh. Dikeplek no, hati-hati ku. Tobat toh, sing biyen-biyen iku. Biyen kan durung ngaji sampean. Ya kan? Hati-hati. Kadang maaf ya, ini dilakukan yang laki atau perempuan biasanya gitu? Hah? Laki atau perempuan? Apalagi profesi yang dekat dengan profesi ini apa? Supir. Koru sampean. Ayo, aku ngintip. Ya kan? Mepet ban ya. Bane dhewe di astagfirullah. Makanya kita kalau supir beriman itu mesti siap-siap apa? Botol aqua. Bukan hanya untuk minum, tapi untuk bersuci, untuk cebok, untuk cawi. Jangan sampai dia tidak cebok, bahaya itu. Yang cebok saja, maaf, kalau masih tidak bersih betul, itu ancaman siksa kubur. Makanya kalau kita, maaf ya, buang air kecil, ikuti tuntunan sunnah. Apa? Rasulullah itu tidak pernah pipis berdiri. Itu hadis riwayat Aisyah. Satu-satunya hadis dari sahabat lain, beliau itu pernah sekali pipis berdiri. Tapi
ada ilat sebabnya. Apa? Karena beliau sedang berada di tempat sampah suatu kaum, makanya beliau terpaksa berdiri. Di luar itu Aisyah tegas, tidak pernah aku menjumpai beliau pipis berdiri. Pipisnya bagaimana? Jongkok, duduk-duduk. Longgo lah ya opo. Jongkok. Makanya itu tiru sunnah. Nah, untuk menerapkan itu bagaimana caranya? Kalau pipis masuk ke kamar kecil, celananya dilepas, ditaruh, pakaian atasnya diangkat, baru mendekat ke bumi, eksekusi. Maaf, kalau kita pipis sementara pakai celana, ya, saya tanya, berdiri apa jongkok bisa? Hah? Nggak bisa, pasti berdiri, dan itu rentan, ya, terkena dari peletikan air pipis itu. Makanya saya kurang setuju kalau masjid itu ada urinoir. Tahu urinoir? Mbok iku sapa sing pertama kali nggarai biyen niku? Kan 20-30 tahun yang lalu belum ada kan seperti itu kan? Nggak ada. Itu dibawa dari budaya hotel-hotel bintang 5 itu. Saya dulu masih ingat itu. Saya pernah ada acara di Embong Malang, itu dulu ada namanya Hotel Westin kalau nggak salah. Sekarang jadi Marioto, ya kan? Marioto kan? Ya. Itu pertama kali saya lihat, loh gimana pipisnya ini? Ternyata apa? Airnya nggak keluar, Pak. Pakai sensor. Jadi nunggu orangnya pergi baru keluar. Lah ya opo, gak cewek lah. Akhirnya disiasati miring-miring, Pak. Itu siapa yang menciptakan urinoir itu? Yahudi. Kita ironi di masjid aja seperti itu. Tirulah Masjidil Haram, tiru Masjidil Nabawi. Ya kan? Semua tempat buang air kecilnya bagaimana? Jongkok nggak? Kecuali bagi orang yang invalid, yang cacat, baru ada yang duduk. Itu pun khusus ada gambarnya. Selain itu jongkok semua. Nggak ada urinoir, nggak ada. Tahu ini di luar adab etika bagaimana pipis menurut cara Rasulullah. Kenapa? Masalahnya bukan hanya kita tidak mengikuti sunnah, tapi juga maaf, itu rawan, ya, terkena cipratan dari air kencing kita. Apalagi gak ada mikanya, apalagi dalam kondisi kebelet, big power kan itu kan, jos, cerah. Ya kan, kalau kadung kebelet nemen itu tekanannya keras, itu bisa meletik kemana-mana itu. Hati-hati. Baik, saya pikir cukup. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Ada pertanyaan? Singkat saja. Supir. Mengenai yang orang yang tidak sholat terus nggak boleh sholat. Iya. Itu kalau orang tua yang nggak sholat gimana? Siapapun dia, mau orang tua, mau tetangga sebelah, kalau dia nggak sholat, tidak boleh disolati. Sedih nggak? Sedih. Makanya kalau kita punya orang tua hari ini belum sholat, tugas besar kita, proyek besar kita, bagaimana menjadikan orang tua kita itu sholat. Rayu dia. Pak, jenengan ngersaken nopo? Monggo Pak, ayo sholat bareng. Jenengan nyuwun nopo? Kulo sukani. Nopo nyuwun mobil, kita mampu belikan. Yang penting mau sholat. Jenengan nopo Pak? Kersa nopo? Rabi malih, monggo Pak. Oh, langsung sholat nggak yuk? Langsung sholat nggak? Kadang penghalang orang tua yang sudah ditinggal istrinya mati, penghalang orang tua pengen nikah lagi itu anak, betul nggak? Hah? Iya, pengalaman. Iya. Kadang orang tua itu, maaf ya, anaknya udah gede-gede, sudah mapan, sudah mentas semua, dia istrinya meninggal, kadang dia pengen nikah, bukan untuk masalah seks saja, tapi apa? Untuk perhatian, untuk curhat.
sebagai tempat untuk berkeluh kesah. Ada yang merhatikan nek isu gawe nopo, iya kan? Meskipun dia punya anak perempuan sekalipun, beda nggak pelayanannya sebagai suami dan anak perempuan? Beda nggak? Beda. Apalagi sampean anak laki, wis gak kober ngeramut wong tua. Pemene duwe bojo, duwe anak. Ya. Nah itu contoh. Jadi kalau ada orang tua sampai hari ini belum sholat, cari tahu apa sebabnya. Apakah sebab ideologis? Apakah sebab psikologis? Apakah sebab-sebab yang lain? Cari. Itu proyek dan PR besar kita, agar nanti ketika meninggal ada alasan kita menyolatinya, agar ketika dia di alam barzah ada alasan berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah untuknya. Kalau sudah mati tidak sholat, kafir, nggak boleh kita nyolati, nggak boleh mendoakan, nggak boleh. Nabi saja dilarang mendoakan ibunya, siapa? Fatimah, buka Muslim nomor 900, Aminah ya, Aminah. Kenapa? Karena Aminah belum mati dalam keadaan Islam. Nabi minta kepada Allah untuk mendoakan, memintakan ampun, dan disetujui. Makanya Nabi menangis beliau, dan tangis beliau ini diikuti oleh sahabat yang ada di tempat itu. 922 Muslim. Iya. Iya. Dari Muhammad bin Qais bin Makromah. 22 924 sesudahnya. Iya sama. Iya 24 yang benar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya Aminah, ibu beliau. Beliau menangis. Apa sebabnya? Maka menangis pula orang sekelilingnya. Padahal sahabat nggak tahu apa sebabnya Rasul menangis. Itulah Rasulullah, satu-satunya orang yang boleh diikuti dalam perkara mubah itu hanya Rasul. Rasul nangis, melok nangis. Rasul guyu, melok guyu. Hanya Rasul yang boleh diikuti. Tapi nek koncomu edan kon, nggak ada alasan. Kalau Rasul itulah uswatun hasanah, yang mubah-mubah pun boleh. Lanjut. Kemudian beliau bersabda. Nah, baru dijelaskan kenapa beliau nangis. Apa kata beliau? Aku mohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Tidak diperkenankan oleh Allah. Kenapa? Nggak satu frekuensi, nggak nyambung, nggak Islam kok. Makanya kalau ada orang Islam didoakan oleh non Muslim, gak ngefek. Wabil pendeta, seluruh pemuka agama datang ndongakno wong Islam sing mati, gak ngefek. Kenapa? Nggak satu akidah, nggak satu frekuensi, ya kan? Sebaliknya juga begitu. Kita mendoakan non Muslim nggak ngefek, dan bahkan nggak boleh mendoakan mereka, haram hukumnya. Satu-satunya diperbolehkan mendoakan mereka satu, ketika dia masih hidup. Apa konten doanya? Isi doanya satu-satunya supaya dapat hidayah tok. Kalau mendoakan lain-lain, muka-muka seger waras, muka-muka sukses, muka-muka rezeki ini nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Mengucapkan salam aja boleh nggak? Mengucapkan salam, salam itu doa nggak? Mereka salam ke kita, kita jawab salam nggak? Nggak boleh dijawab salam. Assalamualaikum, jawabannya cuma alaikum. Salam sejahtera buat kamu, lu juga. Lu juga apa? Lu juga manusia. Lu juga makan nasi. Ya, dipotong sampai di situ. Assalamnya dihilangkan. Mestinya alaikum salam atau waalaikum salam, salamnya dipotong.
Kenapa? Assalam itu doa keselamatan dan kesejahteraan, tidak pantas. Dan assalam salah satu nama Allah. Assalam, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nangis Rasulullah karena tidak diperkenankan mendoakan ibunya. Akhirnya Rasul hanya diberi izin satu oleh Allah. Apa itu? Kemudian memohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Jadi sekedar menziarahi, tapi tidak boleh mendoakan. Jadi antara menziarahi dengan mendoakan itu beda nggak? Kadang orang menziarahi tapi gak ndongakno. Kadang ndongakno tapi gak ziarah. Nang di ndongakno, nang omah kene, nang masjid kene. Di seluruh dunia ini, di seluruh penjuru bumi, kita bisa berdoa di mana-mana untuk orang tua kita dan untuk ahli kubur siapapun. Jadi beda antara ziarah dengan mendoakan. Kalau yang kita ziarahi muslim baru dua-duanya, menziarahi dan mendoakan. Nah, apa tujuan ziarah itu? Lanjut. Oleh karena itu, pergilah kalian ke kuburan. Fazurul kubur, berziarah kuburlah kalian. Diperintah ziarah kubur. Untuk apa? Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Dan orang yang ingat mati itu orang yang cerdas. Makanya justru urip nang donya ku sing luwih apik cedhek. Supaya eling mati, omahe cedhek. Iki enggak, omahe cedhek kuburan cek iso main nang kono. Sing oke, sing Yes, baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.